Bapak Ibu dan segenap jemaat yang terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan kepada sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Sekian bacaan kita yang terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Basukendra Eka Putra, mahasiswa teologi UKSW. Terima kasih untuk GKJ Tuntang Barat yang telah menyediakan tempat bagi kami para mahasiswa tentunya untuk dapat berkhotbah di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Gereja Kristen Jawa Tuntang Barat. Ya. Tema khotbah kita pada minggu ini yaitu berani percaya. Berani percaya. Masih di bulan Februari dan masih dalam nuansa cinta. Saya punya sebuah hobi. Ya, selain kegiatan saya selain mahasiswa juga saya bermain musik. Hobi saya adalah bermain musik. Sebelum
Nah, saya lebih ke menulis lagu. Hobi saya bukan bermain musiknya, tapi lebih ke menulis lagunya. Iya. Sebelum meninggalkan UKSW yang saya cintai, saya punya rencana menulis lagu tentang UKSW. Saya sudah buat bagian refnya. Begini. Aku anak Satya, kamu anak Satya, kita anak Satya, aku setia, kamu setia, kita setia, setia di Salatiga. Ya, itu salah satu lagu yang ingin saya garap sebelum saya meninggalkan KSW ini. Ya, Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, Satya Wacana itu artinya setia membaca. Setia ya Bapak Ibu. Setia. Sikap setia dan sikap saling percaya itu biasanya terjadi di antara pasangan. Ada percaya, ada setia. Ada setia, ada percaya. Sikap saling percaya dan setia, ya. Dalam hubungan dengan manusia dibutuhkan kepercayaan dan kesetiaan. Misalnya hubungan dalam pertemanan, hubungan orang pacaran, hubungan rumah tangga. Dalam hubungan antar manusia seperti ini membutuhkan rasa percaya dan setia. Seiring dengan dewasanya cinta, kepercayaan dan kesetiaan seseorang menjadi dasar yang penting. Kepercayaan dan kesetiaan tersebut perlu dibangun di seluruh kehidupan rumah tangga tersebut. Diharapkan orang yang sudah berkeluarga selalu percaya dan setia dalam suka dan duka. Di dalam Alkitab, hubungan manusia dengan Allah seringkali disejajarkan dengan kehidupan perkawinan. Ciptaan digambarkan seperti istri yang tidak setia karena melakukan penyembahan kepada Baal. Itu ada di kitab Bilangan. Setia artinya berpegang teguh pada pendirian. Oleh sebab itu, biasakan untuk saling percaya dan setia kepada pasangan kita. Itu juga yang Yesus minta kepada setiap pribadi kita, yaitu percaya dan setia. Perikop bacaan kita dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Coba kita buka kembali Alkitab kita. Ya, berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus dicatat di sejumlah tempat di Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana Yesus beberapa kali memprediksi kematiannya. Injil Markus
dianggap sebagai Injil yang ditulis paling awal. Yesus menubuatkan kematiannya. Dalam pengajarannya, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, katanya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Dalam ayat 31. Mendengar pernyataan Yesus seperti itu, hati Petrus merasa takut dan keberatan. Petrus adalah salah satu murid yang mengagumi Yesus. Dalam ayat 32, Petrus mencoba menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tetapi Yesus justru murka kepada Petrus. Enyahlah kau iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalam ayat 33. Menjadi pengikut Yesus itu susah atau gampang ya Bapak Ibu ya? Kayaknya susah ya. Ya, memang menjadi pengikut Yesus itu nampaknya bukan hal yang mudah. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Petrus di kala itu. Tidak juga semudah klik tombol subscribe atau follow di zaman sekarang ya. Ada syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Dalam ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dalam ayat 38 Yesus menegaskan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Dalam hubungan orang Kristen dengan Yesus perlu dengan dasar kesetiaan. Mengikut Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Ada orang yang mengikut Yesus hanya meminta berkat dan kesembuhan saja. Ia tidak mau memikul salib. Tidak mau dia memikul salib. Oleh sebab itu, di dalam ayat 34, Tuhan Yesus menyatakan, setiap orang yang mau mengikut Yesus itu harus menyangkal dirinya, bahkan memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri artinya ia tunduk kepada kehendak Tuhan Yesus, tidak mengutamakan kepentingan duniawinya. Karena setiap orang yang mengutamakan kepentingan duniawinya, ia tidak dapat mengikut Yesus. Selanjutnya, mengenai memikul salib. Kita kupas satu-satu ya Bapak Ibu. Salib yang harus dipikul bukanlah salib Yesus, tetapi salib kita masing-masing, yaitu beban hidup yang harus dipikul dan dihadapi, bukan ditinggalkan. Intinya, Tuhan Yesus berkata jujur bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia tetap mengalami masalah. Tetapi masalah itu harus dihadapi bersama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajak kita untuk percaya
percaya dan setia kepada teman kita, pacar kita, istri atau suami kita, dan yang lebih penting, percaya dan setia kepada Tuhan Yesus, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Berani ya Bapak Ibu ya. Semoga beranilah pokoknya. Selamat memasuki Minggu 2 Prapaskah. Selamat menghayati Minggu Sengsara Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.